Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Alfifian. Di sini saya ingin mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi tentang platform donasi yang bernama Dorara gitu. Nah, kenapa saya membuat aplikasi ini? Dikarenakan saya itu beberapa kali melihat di mana orang yang membutuhkan bantuan atau dia sebagai penerima gitu, dia itu tidak tahu gitu ingin meminta bantuan ke siapa gitu, dan sebaliknya juga sebagai orang yang ingin berdonasi, mereka itu tidak tahu gitu ke siapa harus didonasikan gitu. Nah, makanya saya membuat platform ini supaya ya donatur itu bisa mendonasi kepada orang yang membutuhkan secara tepat gitu. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke perancangan terlebih dahulu, karena di sini itu saya ingin menjelaskan tentang rancangan dari aplikasi saya sebelum kita mendemonstrasikannya gitu. Nah, untuk aplikasi Dorara itu arsitekturnya menggunakan MVC dengan Laravel 12 dan MySQL gitu. Nah, di sini itu untuk beberapa yang ingin saya jelaskan, yaitu seperti arsitektur aplikasinya, lalu hak akses setiap role, dan ada juga ERD dan penjelasan relasi antar tabelnya gitu. Untuk yang pertama itu arsitektur aplikasi terlebih dahulu. Untuk aplikasi Dorara ini dibangun menggunakan pola arsitektur MVC atau model view controller dengan framework Laravel 12. Sebagai backend utamanya itu MySQL. Nah, lalu ini untuk gambar dari rancangannya, itu diagramnya itu seperti ini. Untuk penjelasannya itu kita sebagai klien ingin membuka aplikasi, lalu mengirimkan request ke router. Nah, router itu meneruskan requestnya ke middleware. Nah, lalu middleware itu kan untuk menentukan role-nya gitu, hak aksesnya gitu. Nah, lalu hak aksesnya telah divalidasi ke controller kan, lalu controller mengirimkan ke model, lalu model ke database, database membalikkan lagi ke model, dan model membalikkan lagi ke controller. Lalu backendnya sudah selesai itu mengirimkan ke view, ini mana itu Blade Engine. Nah, karena itu sudah lengkap, ada front end dan back end, itu langsung mengirimkan respon ke klien lagi. Jadi klien sudah langsung bisa melihat tampilan aplikasinya gitu. Itu penjelasannya mungkin seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu adalah hak akses setiap role atau user. Nah, di sini itu di aplikasi Dorara ada 4 role yang bisa masuk ke dalam aplikasi, yaitu ada role admin, petugas, donatur, dan penerima. Nah, setiap masing-masing role ini itu memiliki hak akses ke menu masing-masing. Di sini saya akan jelaskan seperti manajemen user itu untuk full CRUD hanya bisa diakses oleh admin, sedangkan petugas itu hanya read only, dan donatur sama penerima itu malah tidak bisa sama sekali. Nah, untuk manajemen kategori barang, admin dan petugas itu full CRUD, dan donatur sama penerima itu tidak ada akses sama sekali. Nah, untuk data barang juga sama seperti kategori, itu admin dan petugas full CRUD, donatur dan penerima tidak bisa sama sekali. Nah, untuk pengajuan donasi itu jelas seperti namanya, pengajuan donasi itu hanya bisa diakses CRUD full oleh donatur. Untuk role lainnya itu tidak bisa sama sekali mengakses, karena ya ini memang fitur yang dibuat khusus untuk donatur gitu. Nah, lalu verifikasi donasi itu untuk memverifikasi donasi yang telah diberikan oleh donatur. Karena di aplikasi saya itu setiap ada donatur yang mengirimkan donasi itu diverifikasi terlebih dahulu apakah itu bisa masuk ke gudang kita, apakah tidak layak gitu. Nah, itu menu itu hanya bisa diakses oleh admin dan petugas itu full CRUD. Untuk donatur dan penerima itu tidak bisa mengakses. Nah, untuk pengajuan itu jelas untuk penerima. Pengajuan itu seperti yang tadi donasi, bedanya ini pengajuan bantuan. Jadi si penerima itu meminta pengajuan ke aplikasi kami. Mereka seperti contoh ingin
mereka membutuhkan tas gitu. Nah, nanti mereka mengajukan bantuan, mengajukan permintaan seperti itu. Nah, lalu proses distribusi atau mengirim barangnya. Nah, itu hanya bisa diakses oleh admin dan petugas full CRUD. Untuk donatur dan penerima itu tidak bisa akses sama sekali. Nah, untuk laporan dan log aktivitas itu full CRUD-nya hanya bisa oleh admin. Kalau petugas itu hanya read only, karena mereka tidak boleh mengubah-ubah atau menambahkan apapun itu, apalagi menghapus tentang laporan. Kalau untuk donatur dan penerima, mereka jelas tidak ada sama sekali. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu ERD. Di sini untuk struktur utamanya itu ada 12 tabel dan semua itu saling berelasi. Untuk gambar diagramnya mungkin seperti ini. Ini memang tidak kelihatan ya di saya, apalagi di kalian gitu. Jadi saya akan jelaskan saja untuk relasinya gitu ya. Dan tentang tabelnya gitu. Sini itu yang pertama itu ada table user. Ya, di sini itu ya untuk menyimpan semua user yang ada di aplikasi kami gitu. Aplikasi saya maksudnya, maaf. Nah, ini untuk isi tabelnya itu seperti ini. Nah, untuk donatur itu khusus untuk user donatur gitu, role donatur gitu. Di sini seperti ini. Nah, untuk penerima itu sama seperti donatur, bedanya ini untuk penerima. Ini seperti ini isinya. Lalu untuk tabel master itu ada kategori barang dan barang. Untuk kategori barang ya untuk kategorinya, dan barang itu untuk barangnya gitu. Ini seperti ini. Nah, ini untuk transaksinya itu ada donasi ya, untuk kalau ada orang donatur mengajukan donasi itu nanti masuk ke sini. Dan juga ada detail donasi di sini seperti ini. Ini untuk pengajuan itu untuk permintaan penerima untuk meminta barang kayak gitu. Ini distribusi itu untuk mendistribusikan barang dari donatur ke penerima. Seperti ini. Lalu ada riwayat untuk aktivitinya seperti ini. Ada notifikasi juga, jadi kalau ada yang mendonasikan dari donatur atau ada yang mengajukan dari penerima itu nanti masuk ke sini notifikasinya gitu. Ini untuk pengaturan juga ada ini. Nah, lalu ada relasi antar tabelnya. Di sini saya akan singkat saja ya. Di sini tuh dari user ke donatur itu one to one. Satu user memiliki maksimal satu profil donatur. User ke penerima itu one to one juga. Satu user memiliki maksimal satu profil penerima. Dari user ke riwayat itu one to many. Satu user dapat memiliki banyak catatan aktivitas. Dari user ke notifikasi itu one to many juga. Satu user dapat menerima banyak notifikasi. Nah, lalu untuk dari user ke distribusi itu one to many juga, karena satu petugas dapat menangani banyak distribusi sekaligus. Nah, untuk yang kategori barang ke barang itu one to many, satu kategori memiliki banyak jenis barang. Dari kategori barang ke pengajuan itu one to many, satu kategori dapat diminta di banyak pengajuan. Dari donatur ke donasi itu one to many, satu donatur dapat mengajukan donasi berkali-kali. Lalu dari penerima ke pengajuan itu juga one to many, karena satu penerima dapat mengajukan permintaan berkali-kali. Nah, lalu penerima ke distribusi itu one to many juga, satu penerima dapat menerima beberapa pengiriman. Untuk dari donasi ke detail donasi itu one to many juga, satu donasi dapat memuat beberapa jenis barang. Nah, dari donasi ke distribusi itu one to many juga, satu donasi dapat disalurkan dalam beberapa distribusi. Barang ke detail donasi itu one to many, satu jenis barang dapat muncul di banyak transaksi donasi. Detail donasi ke distribusi itu one to one, satu detail donasi disalurkan sebagai satu pengiriman. Nah, dari riwayat ke donasi atau pengajuan atau distribusi itu many to one. Setiap log dapat merujuk salah satu transaksi opsional. Ya, mungkin segini aja ya tentang penjelasan rancangan aplikasinya. Baru deh sekarang kita masuk ke
ke tampilan atau aplikasi kita gitu ya. Sini saya akan mendemonstrasikan dengan alur donatur mengirimkan donasi, lalu diverifikasi oleh petugas, lalu penerima mengajukan permintaan, dia membutuhkan barang, lalu oleh petugas lagi itu didistribusikan si barang yang tadi sudah didonasikan ke si penerima. Lalu setelah itu yang terakhir, admin dapat melihat aktivitas hari ini gitu. Mereka bisa melihat aktivitas entah itu harian, entah itu bulanan, atau bahkan tahunan gitu. Akan bisa di print juga, nanti akan kita cobain gitu ya. Saya akan demonstrasikan. Jadi di sini kita masuk sebagai donatur terlebih dahulu. Ini masukkan donatur example. Di sini tuh untuk memasukkannya menggunakan email ya, bukan username gitu. Jadi di sini masukkannya email, lalu passwordnya itu karena ini hanya demo, semua passwordnya itu sama seperti yang di bawah sini. Password seperti itu. Password kita masukkan, lalu kita login. Agak lama ya, seperti ini memang. Nah ini sudah masuk ke dashboardnya. Untuk dashboardnya itu memang hanya seperti ini, dan di sini saya tidak akan menjelaskan semua fitur dan semua menu. Saya hanya menjelaskan tentang alur yang seperti saya tadi bilang. Donatur mendonasi, petugas memverifikasi, lalu penerima mengajukan, petugas mendistribusikan, lalu admin yang melihat aktivitasnya gitu. Jadi saya tidak akan menjelaskan semuanya karena sepertinya itu bakal panjang banget. Jadi ini langsung masuk aja ke donasi. Ini tambah donasi. Ini donaturnya mendonasi tas aja ya sepertinya sebagai contoh gitu ya. Nama barang, tas sekolah gitu contohnya. Jumlahnya 2, kayaknya 2. Ini deskripsinya, ini untuk tambahan, ini yang jelasnya, dan ini yang untuk deskripsi tasnya gitu ya. Ini saya ingin orang yang membutuhkan tas untuk dipakai sekolah mendapatkan tas yang layak. Nah, misal seperti ini deskripsinya. Ini untuk tasnya itu misal saja ini warna hitam. Lalu misal tasnya tas kain gitu ya, bukan tas kulit atau tas apa gitu. Tas kain. Lalu kategorinya ya ini tas gitu ya, tas. Kondisinya masih layak pakai walaupun bukan yang baru. Di sini layak pakai atau malah sangat baik. Ya layak pakai saja, tidak apa sebagai contoh. Ini kita kirim donasi. Ini tungguin ya, memang lumayan lama memang laptopnya, ini dari laptopnya. Nah, ini udah selesai ya. Donasi berhasil ditambahkan. Tunggu verifikasi dari petugas. Oke, ini donasi 28 ya tadi ya, benar ya. Coba kita cek dulu. Oh ya, yang tas benar. Oke, langsung saja kita log out. Coba ini. Oke. Jadi sekarang kita ke petugas untuk memverifikasi donasi yang tadi. So ke petugas. Passwordnya sama, password. Nah ini sudah masuk dashboard. Itu verifikasi donasi. Oke, kita verifikasi donasi. Nah ini yang don 0028 ya. Ini tanggal 12 Juli. Kita verifikasi. Saya ingin oke, ini yang tadi benar. Sekolah. Ini catatannya opsional ya kalau untuk diterima. Tetapi kalau untuk ditolak itu harus ada alasannya. Ini contoh. Nah itu harus diisi. Nah, tapi kalau untuk diterima itu opsional, jadi saya tidak usah dikasih catatan, kalian langsung terima saja.
verifikasi. Oke, donasi berhasil diverifikasi. Oke, berarti sudah tidak ada di sini ya, tidak muncul verifikasinya. Coba kita cek di donasi masuk sebagai mengecekkan ulang. Oke, udah muncul di sini di verifikasi. Langsung logout saja. Kita coba ke penerima yang mengajukan permintaan. Ini kita masuk sebagai penerima. Passwordnya seperti biasa, password login. Tunggu seperti biasa ya. Dari tadi juga lama-lama mungkin saya ada cut-cutnya. Oke, ini pengajuan. Langsung saja buat pengajuan. Nah, untuk membuat pengajuan itu memang hanya ada pilihan kategori dan alasan pengajuan. Sini tuh tidak bisa memilih untuk barangnya. Jadi ini saya akan contohkan saja seperti ini. Untuk kategorinya tas. Nah, alasannya disinilah kalian bisa memilihnya gitu, intinya gitu ya. Semisal gitu ya, kayak buku. Di sini alasannya saya membutuhkan buku catatan gitu ya. Atau misal tentang buku cetak, berarti saya menginginkan buku cetak untuk bla 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 gitu. Nah, di sini saya mencontohkan tas. Yang tadi tas kategorinya saya membutuhkan tas yang bisa digunakan untuk ke sekolah sehari-hari. Misal seperti ini. Kita langsung kirim pengajuan. Langsung coba. Oke. Sini sudah dikirim ya. Pengajuan berhasil dikirim. Oke. Kita langsung logout. Kita masuk sebagai admin ya. Seingat saya kalau tidak salah itu memang hanya admin nih. Jadi tadi saya bilang di awal itu yang petugas yang memverifikasi itu sepertinya tidak bisa, seingat saya. Coba kita masuk sebagai admin. Login. Kita verifikasi. Notifikasi sini. Nah, ini ada pengajuan baru. Nah, mengajukan permintaan. Nah, untuk permintaan ini memang tidak ada menu untuk verifikasinya. Jadi memang dari sini itu dibaca saja. Kalau sudah kita baca baru nanti kita baca dulu deh, cobain aja. Kita baca. Lalu setelah baca kita baru bisa distribusikan. Itu dibaca, jadi verifikasi. Nah, ini kita ngebuat distribusi baru. Nah, untuk donasi itu tadi tuh donasi 0028 ya. Donatur contoh, penerima juga penerima contoh. Nah, untuk lokasi tujuannya ntar saya bingung. Ini saya mengikuti yang sebelumnya sudah ada saja. Yang ini misal gitu contoh. Nah, ini mungkin kita samakan saja sama ini. Kita copy kembali ke buat distribusi lagi. Ini isi dengan yang sama tadi, yang donasi 28, nerimanya penerima contoh. Oke, tunggu pencet. Oke, jadi tujuannya kita samain aja karena saya juga bingung ingin mencontohkannya seperti gimana gitu ya. Jadi langsung aja buat distribusi. Oke, ini sudah berhasil ya. Di sini udah distribusi berhasil dibuat. Ini distribusi ini ya, yang baru. Coba kita lihat ke file. Oke, ini statusnya diproses. Penerimanya penerima contoh. Ini kode donasinya yang ini tadi. Oke,
Ini udah benar ya, berarti oleh admin juga tugasnya. Kembali, langsung kita lihat tuh activity lognya. Ini itu seperti laporan gitu ya, semua activity itu ada di sini. Nah, kenapa nggak lihat dari laporan? Karena ini laporan itu sebenarnya laporan untuk yang donasi dan pengajuan saja. Jadi tidak ada kayak kita mendistribusikan gitu. Jadi ini benar-benar kayak laporan dari user-user yang donatur dan penerima gitu. Karena saya ngeceknya dari sini. Ini juga bisa dicetak PDF ataupun di CSV kan. Nah, ini tadi ya, itu menjadwalkan distribusi ke sini gitu. Nah, nanti ini tuh bisa kita ubah menjadi sudah diterima atau belum. Distribusi. Nah, ini distribusi. Coba kita contohkan. Ini kita ubah coba. Nah, ini statusnya itu bisa diganti dikirim atau diterima. Karena ini kita kirim, coba kita kirim dulu saja. Oke, ini udah diganti statusnya ke dikirim gitu ya. Langsung, berarti coba kita cek lagi di activity lognya, apakah admin sudah mengirim. Oke, udah dikirim. Berarti ini tinggal ditunggu dikirim dan ditunggu diterima oleh si penerima. Oke, mungkin hanya itu saja ya alur yang bisa saya demonstrasikan. Karena ya balik lagi seperti yang tadi saya bilang, saya tidak akan menjelaskan ke semuanya karena ini hanya penjelasan dari alur-alur algoritmanya saja. Jadi kayak gimana sih cara pakai aplikasi ini kalau memang kita ini sebagai donatur dan emang pengen mendonasikan gitu, atau penerima atau petugas gitu. Jadi bukan yang emang benar-benar mencoba semua menu dan fiturnya, jadi emang hanya ingin mendemonstrasikan ya gimana cara kerja kalau memang benar-benar dari donasi terus diverifikasi, penerima membuat pengajuan terus diverifikasi juga, terus didistribusikan, nanti lalu diterima oleh si penerima gitu tuh. Jadi benar-benar hanya seperti itu saja yang bisa saya demokan ya. Mungkin kita sebenarnya kita di dashboard admin saja ya untuk penutupan. Ini saya akan penutupan karena mungkin segitu saja cukup, takutnya kelamaan dan kalian nanti akan bosan. Apalagi penjelasan saya mungkin hanya seperti itu aja gitu ya, itu terus gitu ya ngomongnya, tidak yang seseru itu mungkin. Tapi ya semoga ini bisa membantu dan ya menghibur mungkin ya. Oke, terima kasih buat semua yang sudah menonton sampai selesai, apalagi yang dari awal itu tidak di skip-skip, itu terima kasih banyak. Dan juga mohon maaf bila masih ada kurang-kurangnya, entah itu dari penjelasan saya yang kurang atau aplikasi yang memang masih ada kurangnya. Kayak yang tadi kan saya bilang tidak diverifikasi si pengajuan yang penerima itu gitu tuh. Itu masih kurang, nanti bisa saya benerin lagi. Ya mungkin kalian juga bisa menambahkan saran-saran di komen. Nanti saya bacakan nanti sebagai ide mungkin. Ya, mohon maaf ya bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupi. Saya Tio. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.